Teman semuanya ya, siap ya, siap Mbak Nur Korotul, Assalamualaikum warahmatullah, Mbak Epoy ya, Mbak Najwa, pagi ini yang kedua ya guys, Masya Allah. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa, semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya teman-teman ya. Dan kita doa dulu seperti biasa, Robbi zidna ilman warzuqna fahman, ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke, siap ya Mbak Trika, Ibu Munira, siap Mbak Toko Alpin, aku sehat, semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Oke, aman ya guys, siap. Alhamdulillah aku sehat, semoga teman-teman sama-sama ya Mbak Dasini ya, Mbak Suhartini. Oke, siap ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Gimana suaranya sudah? Mic-nya sudah ya? Oke. Teman-teman yang hari ini kita tarjim jam 10.30, sore kita kajian seperti biasa ya. Siap Mbak Feve ya, siap Mbak Zia Hisma, Mbak Fatma, Mbak Najwa, Ibu Munirah, Mbak Zia Hisma. Oke. Aman ya guys, teman-teman kalau mau tanya, tanya aja sambil aku jawab semampu mataku ya. Siap Mbak Rina, Mbak Embun, Mbak Ella, aku sehat. Oke Mbak Tini, aku sehat. Mbak Redevi, aku sehat. Alhamdulillah. Semoga teman-teman sehat juga ya. Oke, siap Mbak Zia Hisma. Tadi ada yang nanya di atas tentang sholat fajar. Ya, dalam dalil dikatakan rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Jadi sholat fajar itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lainnya adalah sholat qobliyah subuh. Sengaja aku sholat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Siap Mbak Saibah. Lalu kemudian setelah itu teman-teman sholat seperti biasa kayak sholat subuh aja ya. Ustazah, amalan apa yang kakak disematkan? Maaf baru gabung. Belum ada. Aku sematkan doa masih. Doa untuk menambah pemahaman kita ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya, siap Mbak Vina ya. Oke, siap Mbak Ngatinem ya. Nah, jadi itu ya guys. Itu cuma baru doa aja ya. Ustazah, oke, sebentar. Oke, anak saya, oke. Mbak Nova pertanyaannya apa? Ustazah boleh nggak lanjut puasa? Lanjut puasa di 27 Rojab nggak ada masalah. Lanjut puasa 27 Rojab nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya. Kita lebih kurang 3 hari lagi. Ini tanggal berapa sih? Oke ya 3 hari lagi lah 27 Rajab ya. Tanggal 16 lebih kurang atau 17 ya. Oke siap ya Mbak Tini ya. Jadi 27 Rajab tidak ada amalan secara khusus ya. Hanya saja teman-teman memperbanyak sholawat aja karena itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraweh imam 21 rakaat tapi ada yang berhenti di 8 rakaat sah nggak? Sah. Jadi sebenarnya Rasulullah itu tarawehnya itu cuma 8 rakaat ya guys. Hanya saja pada masanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat yang sholat tarawehnya sampai 20 rakaat Rasulullah diam. Nah diamnya Rasul itu tanda boleh ya. Diamnya Rasul itu tanda boleh ya. Oke, siap ya Mbak Yarni ya, Mbak Dani. Apa ada sholat qobliyah atau ba'diyah kalau jamak kosor? Nggak usah, kan itu udah dijamak ya. Oke, siap Mbak Istiwin, Mbak Indra ya. Nah, jamak kosor itu minimal 89 kilometer atau 85 kilometer perjalanan kita. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Oke, Ustazah, kalau puasa kodo 6 hari berturut-turut nggak ada masalah.
Boleh nggak menjalankan ibadah umroh lagi karena saya rindu? Boleh, umroh boleh berkali-kali. Gimana caranya sholat fardu berjamaah? Kan imamnya bacaannya nggak keras, nggak apa-apa. Ya baca iftitah, ayat Al-Fatihah, ayat pendek. Kalau nggak selesai pun Al-Fatihahnya, nggak selesai ayat pendeknya, imamnya udah ruku, langsung ruku aja ikut imam. Ya oke, jadi imamnya itu yang penting ikut imam guys. Nanti imam yang akan menambal kesalahan kita. Sholat asar ada sholat sunnahnya nggak ada sebelum asar tapi tidak sunnah tidak sunnah muakkad. Dia sunnah ghairu muakkad. Dia sunnah yang tidak terlalu dianjurkan ya kan. Ustazah amin amin Bunda Diah kita doakan semoga Allah sehatkan ya. Ustazah oke aman ya guys. Nah sebentar aku jawab pelan-pelan ya. Oke, Ustazah, saya mau tanya, hukumnya tinggalkan sholat zuhur dan asar. Meninggalkan sholat status hukumnya tetap berdosa. Bagaimana kalau istri masih nggak sholat padahal sedang umroh bareng? Ya, oke. Tugas kita hanya mengingatkan. Ya, perkara dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Ya, Ustazah mau sholat fajar keburu sholat makmuman subuh. Jawabannya langsung makmuman. Jadi gini, kalau teman-teman nyampe di masjid antara azan dan iqomah. Misalnya nih azan subuh, iqomah subuh, teman-teman baru sampai masjid nih. Lalu kemudian teman-teman qobliyah subuh nih, gitu ya. Teman-teman qobliyah subuh, lalu kemudian teman-teman boleh melakukan qobliyah subuh atau sholat fajar. Rupa-rupanya imam ini dia sudah iqomah. Maka teman-teman sementara qobliyah subuhnya masih ada 1 rakaat lagi. Boleh berhenti dan ikut imam saja. Karena mengikut imam itu jauh lebih utama ya. Oke ya. Bentar ya. Bentar ya. Ustazah, sholat subuh baiknya jemaah atau sendiri? Semua sholat disanjurkan berjemaah biar dapat 27 derajat ya. Ustazah, anak puasa ganti digabungkan dengan puasa ganti orang meninggal nggak bisa. Tidak boleh mengganti puasa orang meninggal. Yang boleh itu memfidyahkan puasa orang meninggal. Misalnya dia meninggal di hari ke-10 Ramadan. Maka 10 hari pertama dia berarti tidak berpuasa toh. Maka ketika dia tidak berpuasa, maka kita boleh membayarkan fidyahnya sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke gitu ya. Ustazah sholat di rumah sakit tapi ranjang tidak menghadap kiblat. Bukan ranjangnya yang menghadap kiblat, kitanya yang menghadap kiblat. Jadi cara tidur supaya menghadap kiblat itu ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara dadanya yang ke kiblat. Contoh misalnya ya mana alat nih nggak ada ya nih contoh ya ini adalah kepala nih lebih kecil. Nah ini adalah kaki ya kepala ini kaki ini kepala ini kaki ini kepala ini kaki gitu kan. Maka kalau tidur menghadap kiblat, kiblat adalah teman-teman semua maka dia dimeringkan seperti ini. Nah badannya yang ke kiblat, oke? Atau misalnya kalau dia telentang ini kaki ini kaki. Nah, dinaikkan sedikit kepalanya sampai wajahnya menghadap kiblat seperti itu. Jadi kalau telentang kakinya yang ke kiblat ya, tapi kalau miring ke kanan maka badannya yang ke kiblat. Oke ya. Ustazah, oke, sholat pas sujud anak nyamperin tidur di tempat sujud. Caranya gimana? Nggak apa-apa. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri, tegak dia di kiri, arahkan sujud ke kanan. Udah kita sujud, datang dia geser sedikit, nggak ada masalah ya. Pernah saya sholat Jumat, tapi setelah sholat jemaahnya langsung sholat zuhur. Apa benar? Tentu salah ya. Ustazah, oke, maaf kalau hamil pas trimester 1 kali nggak puasa gimana? Trimester gimana maksudnya? Coba aku kurang paham. Ustazah seumur hidup nggak pernah puasa, terus meninggal, gimana cara gantinya? Nggak bisa lagi diganti, karena udah meninggal dia, udah innalillahi dia. Ustazah, ketiduran waktu zikir membatalkan wudhu nggak? Jadi gini, tidur itu kalau nggak lelap nggak batal, cuman gini-gini aja. Nah itu nggak batal. Nah batal dia kalau tidurnya itu lelap.
Jadi yang membatalkan wudhu kalau tidur lelap. Kalau tidur nggak lelap, wudhunya tidak batal. Tapi kalau tidurnya tidur ayam, wudhunya batal. Ya, Ustazah, saya tadi sholat qobliyah subuh. Seharusnya udah siap. Tapi saya bangun lagi. Oke, terputus ya. Sah nggak sholatnya tiba-tiba ada kucing duduk di sejadah. Kucing itu tidak ada masalah. Kucing itu laisat lahan najasun, bukan hewan najis ya. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Tegak dia di kiri, arahkan sujud ke kanan. Ya naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Yang penting tidak ada pi dan pupnya yang nempel di badannya ya. Yang najis dalam kucing itu cuman pi dan pupnya aja. Sementara badannya tidak najis, air liurnya tidak najis, bulunya najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Ustazah, tidur lelap batal, tidur ayam nggak batal. Betul sekali ya. Oke, Ustazah, siap ya Mbak Jesnita kayak gitu ya. Meninggal saat tidur itu berkah musibah apa bagi mayat? Meninggal saat tidur dihitung dari aktivitasnya sebelum tidur. Jadi seseorang itu kan meninggal ditentukan kepada sikapnya sebelum meninggal apa. Kalau dia meninggalnya lagi majelis ilmu berarti matinya baik. Kalau meninggalnya lagi baca Quran berarti matinya baik. Tapi kalau meninggalnya lagi misalnya berkholwat matinya buruk. Nah sekarang orang tidur matinya baik atau buruk ditentukan kepada aktivitas sebelum tidurnya. Kalau sebelum tidurnya dia cuma nonton atau ngomongin orang maka meninggalnya buruk. Tapi ketika sebelum dia tidur dia berwudu, dia baca Quran atau sekedar dia berzikir atau sekedar baca trikul berarti meninggalnya baik. Oke. Sholat sebaiknya pakai celana dalam atau tidak? Boleh pakai celana dalam, boleh tidak. Ya pakailah celana dalam selagi celana dalamnya bersih dari najis. Tapi kalau celana dalamnya udah kena keputihan itu harus cebok, celana dalamnya nggak usah dipakai lagi. Ya disimpan nanti dicuci baru dipakai lagi ya. Ustazah, hamalan anak supaya cepat dapat jodoh. Ibu lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu ibu doa pakai bahasa Indonesia. Semoga anaknya cepat dapat jodohnya. Ya, lakukan sholat hajat kalau ada keinginan tertentu ya guys. Di bulan Rojab puasa sunnah apa yang bagus? Rojab itu 3 hari lagi udah 27 Rojab guys ya. Oke tanggal 16 atau tanggal 17 ya. Perbanyak puasa di bulan Rojab. Nanti di bulan Sya'ban juga dianjurkan lebih banyak puasa lagi di bulan Sya'ban ya. Ustazah oke aman ya. Bersentuhan wudhu dengan suami Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Teman-teman terserah mau pilih yang mana ya. Oke. Gitu ya guys. Ustazah. Oke ya. Ustazah, solawat gak pakai solawat gak pakai solawat, gak pakai tasbih gak apa-apa. Ya tasbih itu hanya untuk mengukur bilangan solawat kita. Ustazah, setelah sujud mau rakaat kedua, apakah angkat tangan? Oke, perhatikan. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Jadi gini Mbak. Kita, teman-teman semua, yang wajib ngangkat tangan itu cuman takbiratul ihram pertama saja. Oke, gitu ya. Allah. Nah, ini kita wajib nih ngangkat tangan pertama nih. Allah. Nah, ngangkat tangannya gini ya, guys. Nah, ini coba lihat aku nih. Nah, nanti sujud juga kayak gini, guys. Sujud juga kayak gini. Sehingga kalau posisinya kayak gini, mukenanya nggak ngalangin kening, guys. Tapi kalau teman-teman kayak gini, maka mukena teman-teman di sini nih, dia ngalangin kening. Kira-kira paham? Jadi posisi takbir sama dengan posisi sujud. Jadi takbir tuh gini, tangannya dikepit dan dia gini aja nih. Jadi apa namanya nih jari tengah ini ke bawah telinga nih sejajar. Jangan sujud nanti kayak gini. Kalau sujudnya kayak gini nanti pasti nih ngalangin mukena. Gini sujudnya, gini takbirnya.
Jadi untuk takbir itu dia cuman di awal ngangkat tangannya cuman pertama saja. Allahu Akbar, cuman ngangkat pertama saja. Selebihnya itu kan mau ruku nih, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu boleh angkat boleh tidak. Jadi yang wajib itu ngangkat tangan pertama saja. Ruku, i'tidal, rakaat kedua, rakaat ketiga, nah nanti, itu nggak masalah ya, oke ya. Mmm, oke. Oke gitu ya, oke. Bentar ya teman-teman ya, bentar ya bentar ya bentar ya, aku bisukan bentar ya bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, sholawat dibarengi dengan hadroh boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, zikir sambil baring boleh nggak? Zikir itu boleh sambil baring, Mbak. Ada dalil, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Hingalah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring ya. Jadi boleh aja zikir sambil baring. Pas sujud telapak tangan nyentuh sejadah. Kalau telapak tangan nggak apa-apa, nggak nyentuh sejadah, ada alas mungkin yang tidak boleh nyentuh sejadah itu adalah kening ini guys. Jadi dia kayak gini guys, Allah. Nah gini nih, posisi seperti ini. Allah. Nah, coba semuanya di rumah anak-anak. Tuh Allahu Akbar. Nah gitu guys. Nah ininya nih asabi'a. Nah jarinya begini, ininya ditutup ke depan. Seperti itu. Ya anak-anak. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah jadi, pas rukunya seperti itu ya, praktek yuk, lagi dipraktekin ya. Ustazah, puasa sunnah di bulan Sya'ban, puasa sunnah di bulan Sya'ban, sebentar ya. Puasa sunnah di bulan Sya'ban, nanti kita akan ketemu dengan puasa nisfu Sya'ban. Ya, di tanggal 15, masih lama, kita habiskan dulu bulan Rajab ya. Ustazah, perempuan kan sholat di rumah, terus qobliyah subuh dikerjakan antara azan dan iqomah di rumah gimana? Jadi gini, yang namanya qobliyah itu bukan sholat antara azan dan iqomah, bukan. Tapi yang namanya qobliyah itu adalah sholat antar sholat sebelum sholat fardu, Mbak. Jadi begini, Mbak. Nah, jadi misalnya Mbak bangun jam 4.30, lalu azan subuh itu jam 4 ya kan. Maka Mbak masih boleh kok qobliyah subuh, lalu kemudian baru sholat subuh. Selagi masih ada waktu subuhnya. Ada rambut keluar selai waktu sholat, ya ditutup aja. Nggak apa-apa, kan nggak sengaja. Jempol kaki nongol ketika sholat ditutup aja, kan nggak sengaja. Oke? Oke. Atau misalnya jarinya keluar. Kalau jari mah nggak apa-apa. Sepergelangan tangan nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, zikir hari ke-20 sampai 30 bulan Rajab, zikir sujud syukur aja. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Oke. Ustazah, sholat fajar apakah sama dengan qobliyah subuh? Sama saja ya. Ustazah, oke, hukumnya orang tidak bayar hutang itu berdosa. Jadi dia tetap akan membayarnya. Jika yang berpiutang itu tidak mengikhlaskan, nanti di akhirat dia akan ganti dengan amal kebaikannya ya. Oke, pengalaman orang beda-beda. Jadi mohon maklum saja jika pertanyaannya kadang-kadang aneh. Mungkin dia belum tahu saja. Oh pasti, nggak usah ragukan soal bagaimana kita memahami pertanyaan yang aneh-aneh. Nggak usah ragu ya, aman aja. Hadir di live aku tidak akan menilai apapun ya. Palingan agak lucu sedikit aja kita bercanda saja. Nggak usah khawatir ya guys. Oke, Ustazah, oke. Dalam sujud terakhir, boleh nggak kita baca surat Yusuf? Nggak usah. Di sujud terakhir, kita itu hanya boleh berdoa. Jadi jangan zikir, tapi doa aja. Makanya teman-teman hafallah doa-doa singkat ya saat
Teman-teman itu sujud terakhir. Sujud terakhir sebelum at-tahiyatul, nah teman-teman sujud ya. Subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali ya kan. Lalu kemudian teman-teman boleh baca doa singkat misalnya, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah berikan aku jalan keluar, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa baca ini nih, Allahummarzuqni makhraja ya. Atau Allahummarzuqna makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya. Oke. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya. Itu boleh ya. Ustazat, jelaskan tentang qobliyah asar. Qobliyah asar seperti sholat subuh biasa. Qobliyah asar ada, tapi tidak sunnah muakkad, dia cuma sunnah biasa. Tapi ada ya. Ustazah, oke, suratnya itu-itu aja saat sholat, nggak apa-apa Mbak. Ya sholat fardu, sholat wajib, Mbak, sholat sunnah, Mbak, sholatnya setelah Al-Fatihah itu-itu aja, nggak apa-apa Mbak. Sampai ke alam barzah pun kita itu aja nggak apa-apa sih Mbak ya. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, balik lagi ke Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas ya. Itu nggak apa-apa ya Mbak. Ustazah, doa sujud terakhir apakah dalam hati? Kalau pakai bahasa Arab, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu boleh dilafazkan Mbak Mismis. Tapi kalau doanya pakai bahasa Indonesia, ucapkan di dalam hati ya. Ustazah, iya betul sekali. Nomor HP saudara diblokir menghindari gibah, nggak apa-apa. Kita boleh memblokir agar dia tidak selalu berdosa dan kita tidak selalu terluka. Tapi kalau bisa dinasehati jangan blokir. Tapi dinasehati dia malah marah, ya boleh aja diblokir. Nanti pas ketemu biasa-biasa aja ya. Ustazah, oke, kalau mau sholat subuh lupa doa kunut tergantung. Kalau Mbak udah terbiasa kunut, Mbak harus sujud sahwi kalau lupa. Tapi kalau Mbak tidak kunut selama ini, Mbak nggak perlu pusing kalau lupa. Karena kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Tapi kalau teman-teman ikut madhab Syafi'i, maka teman-teman itu biasanya akan kunut terus. Tapi selagi tidak kunut, teman-teman sujud sahwi. Jadi Ustazah kalau lupa kunut gimana ya? Tergantung. Kalau Mbak selama ini terbiasa kunut, Mbak harus sujud sahwi. Kalau Mbak nggak terbiasa kunut, Mbak nggak perlu sujud sahwi. Ustazah, terima kasih. Sekarang saya tiap cebok baca doa. Oke, mantap ya. Yang cebok belum baca doa, coba baca doa ceboknya. Dihafal, jangan ingat mukaku kalau lagi cebok. Ingat doanya. Nah ceritanya ya. Oke, doa cebok. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Ya Allah, sucikan hatiku dari perkara sucikan kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara-perkara nifaq ya. Allahumma hassin farji minal fawa two in one pula. Nggak ada two in one. Berdoa cebok, nggak usah ingat muka kue. Agak lain pun si kawan ini. Ini dia doanya guys. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Oke, catatkan tuh udah dicatat sama teman kita. Pakai bahasa Indonesia boleh nggak doa cebok? Boleh ya, nggak ada masalah. Oke. Ustazah, oke, kalau bacaan ruku terbaca bacaan sujud nggak apa-apa. Ustazah, bolehkan 5 ayat Al-Baqarah dipakai bacaan sholat pengumuman? Aku pengumuman dulu cuy. Pengumuman bahwa bacaan setelah Al-Fatihah boleh dibaca, yang penting isinya ayat Al-Quran. Oke, yang penting isinya ayat Al-Quran. Siap Bu RT? Astagfirullah. Bu RT pula aku dibilangnya. Baik-baik lah guys. Nggak teman-teman jaga perasaanku saat teman-teman aku jaga perasaannya. Bu RT pula aku dipanggilnya. Nggak lain. Ya udahlah, aku pasrah aja lah. Jadi gini ya guys. Bahwa bacaan setelah Al-Fatihah itu boleh apapun. Mau ayat kursi boleh. Al-Baqarah 1 sampai 5 boleh,
Mau Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas boleh, bebas, nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada masalah ya. Sabar Ustazah, aku bercanda. Untung nggak teman-teman bilang Bu Kades. Oke ya. Nah ini ya guys, nah itu dia doa cebo aku sematkan di bawah ya. Iya Mbak Tasya, aku bercanda saja. Ustazah diulang boleh nggak tuh aku ulang doa cebok tuh. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaqa. Ya Allah, sucikan kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara munafik. Ya, oke Ustazah, kok suaranya ciri khas banget ya? Iya, heeh, gimana jawabnya tuh ya? Ustazah, bagaimana kalau kita tahajud dengar azan pertama, apa harus jawab azan? Lagi sholat tahajud, abaikan ya. Ustazah, oke, setelah maghrib mana yang lebih afdol baca Al-Quran atau awabin? Sebenarnya sama-sama sunnah. Cuman kan kalau kita pikir skala prioritas baca Quran kan bisa nanti ya jadi awabin. Ustazah kalau sholat sunat suruk bisa sholat duha enggak? Bisa dong kan dua bab yang berbeda itu. Sholat suruk itu 1,5 jam dari azan subuh. Sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh. Iya kan? Ustazah selain di dalam doa sholat di akhir baca tasyahud akhir apa sebelum tasyahud akhir? Setelah ya. Hajat baiknya dilakukan kapan? Jadi sholat hajat itu bisa dilakukan siang dan malam. Perhatikan sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Jadi begini, ada 5 sholat hajat yang bisa, ada 5 sholat sunnah yang dilakukan kapanpun ya guys. Oke, ada 5 sholat sunnah yang bisa dilakukan kapanpun, yaitu sholat taubat, kemudian hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah, sholat-sholat ini bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Jadi teman-teman tidak perlu ragu lagi, tidak perlu gusar lagi. Ustazah, kapan sholat taubat? Ustazah, kapan sholat hajat? Kapanpun boleh. Ya, siap Mbak Tia ya. Sholat subuh apa boleh baca surat Al-Ikhlas? Ya boleh, gak jadi masalah teman-teman ya. Boleh nggak sedekah subuh buat beli kambing kurban? Itu namanya tabungan kurban. Nanti pahalanya bukan pahala sedekah. Pahalanya pahala kurban ya. Ustazah, ada surat khusus nggak buat sholat hajat? Nggak ada. Ya, 5 jenis sholat itu ya taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu boleh kapanpun gak jadi masalah ya. Boleh dan suratnya bebas aja ya teman-teman ya. Oke, oke, thank you banget ya teman-teman semuanya ya. Saya belum ngerti sholat wudhu. Sholat wudhu tuh kayak sholat subuh aja cuy. Ya, teman-teman ambil wudhu lalu kemudian lakukan sholat sunat wudhu. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja kayak sholat subuh aja kok. Oke ya. Ustazah, apakah sah kalau sholat dalamnya mukena hanya pakai kemben? Make sure pastikan mukenanya benar-benar ketutup. Sebenarnya nggak apa-apa, sholat tuh nggak pakai bra, nggak pakai daleman, nggak apa-apa. Cuman make sure pastikan mukenanya benar-benar tertutup ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, bacaan doa sujud terakhir boleh ditambah bacaan lain nggak? Boleh, tapi boleh tapi doa isinya ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Oke, gitu ya, guys. Ustazah, oke sebentar ya. Siap Mbak Kundia, maaf ya. Ustazah kalau udah sholat taubat siap maghrib boleh nggak sholat lagi waktu tahajud? Jadi gini Mbak, sholat yang tadi aku sebutkan kan ada 5 tuh ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu boleh berkali-kali kok guys. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat guys. Ya misalnya nih habis duha taubat, sebelum duha taubat, tengah malam taubat, nggak ada masalah. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Oke, contoh misalnya teman-teman, nah kayak gitulah ya.
Bolehkah istikharah dikerjakan di waktu duha? Boleh Mbak, boleh Mbak, boleh Mbak ya. Sengaja. Pokoknya 5 jenis sholat tadi bisa kapan pun Mbak. Ya kecuali habis subuh dan habis asar ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid ya. Ustazah, oke, saya nggak pernah puasa. GERD, kalau teman-teman GERD itu kalau nggak sanggup puasa harus bayar fidyah. GERD itu kan, sebulan nanti nggak puasa, setelah itu nanti harus ganti puasa. Biasanya nggak bisa orang GERD itu puasa, biasanya. Nah cuman karena GERD itu kan asam lambung parah kan, jaga pikiran ya. Nah itu boleh bayar fidyah, 1,4 kilogram beras per harinya. Ada rezeki beli madu akasia yang aku spill. Nanti teman-teman bisa CO aja. Nah untuk madu, aku minta maaf, teman-teman harus fokus kalau mau beli madu. Karena aku nggak bisa lagi spill madu lama-lama, karena akun kita siaga satu rawan pelanggaran. Jadi aku jelaskan madu akasia nanti itu 99.000 1 kilo. Terus aku tampilkan yang beli dua itu lebih murah kalau beli dua jauh lebih murah. Ya, nah nanti aku jelaskan sekali teman-teman beli. Jadi kita nggak lama-lama untuk madunya, jadi gercepin aja guys. Apalagi kalau harganya promo. Karena akun kita rawan kalau untuk udah spill madu, oke ya. Ustazah, oke, jadi mau langsung CO aja nanti ya. Bolehkah zikir sesudah sholat, sunnah dengan zikir sesudah sholat wajib sama zikirnya? Sama boleh ya. Yang udah membaik, teman-teman yang merasakan manfaat madunya boleh tulis di kolom komen testimoninya, tapi aku nggak baca testimoni ya guys, supaya lebih hati-hati, oke? Ustazah, bisa nggak jamak saya kerja seperti perawat? Nggak bisa. Jadi dia mesti sholat pada waktunya walaupun cuman rukun-rukunnya doang. Walaupun cuman al-fatihahnya doang. Ya walaupun bacaan ruku dan sujudnya 1 kali. Ya itu boleh. Ya dipercepat aja sholatnya nggak jadi masalah. Oke ya. Ustazah tolong madunya. Ya perhatikan yang mau madu segera CO ya. Karena madu kita itu, dia, apa namanya, dia, kita nggak lama, sekali, 2 kali capcus, oke? Kita hati-hati ya guys, karena akun kita siaga satu nih ya. Oke, nah oke siap ya, sholat duha 2 rakaat belum bisa nambah nggak apa-apa ya. Ya, di akun ini semoga dapat insight ya. Oke sebentar, ini udah, bentar ya, aku selesaikan dulu ini. Oke, siap. Masya Allah Mbak Eli, Mbak Aminah, Mbak Ani ya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Siap ya. Iya betul Bunda Liza ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Nah, kita ngobrol santai di akun ini seperti biasa. Kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Siap Mbak Bunda Liza, Mbak Ella ya. Oke, kita doa dulu. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Najwa, Mbak Amer ya, siap Mbak Reka. Oke, kita doa seperti biasa. Nah, gimana? Apakah masih ingat sama aku? Apakah teman-teman masih ingat sama aku atau sudah pada lupa cuy? Iya. Tim aku bilang, "Udah Zah, secukup waktu aja Zah." Oke, pada heboh. Oke ya, ingatlah ya, Masya Allah. Sehat selalu ya teman-teman ya, sebentar ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman ya, siap. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan boleh sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Sekitar beberapa hari lagi kita akan masuk bulan 1 Sya'ban dan aku ceramah lebih kurang hanya 1 bulan lagi. Setelah itu kita tutup sampai Syawal, tapi insya Allah aku akan selalu live seperti ini ketemu teman-teman di tanya jawab ya. Oke siap Mbak Arjuna, Mbak Citi ya. Oke yang mau tanya boleh tanya aja sambil aku jawab ya teman-teman ya. Siap Mbak Najwa. Oke siap Mbak Epoy, statusnya masih siaga satu tapi aku tetap live dengan beberapa ketentuan sih sebenarnya. Oh di Batam live-nya terhenti, iya benar ya karena kemarin itu kenapa gitu ya, akun aku dan akun Ustazah Fitri juga terhenti ya. Aku boleh mulai kira-kira siap Mbak Juhairiah, Mbak Eli, oke iya gimana?
Amin amin Mbak Najwa, masih seperti itu. Iya betul, aku nonton jangan gitulah, nggak ada ustazah aku nonton sinetron, kok jadi tekanan buat aku cuy. Nggak ada ustazah aku nonton sinetron, woi, mana ceritanya ini? Kalau aku, baik-baik napa, ngeri kali tekanannya itu. Itu ancam nggak ada bener-benernya nih orang, nggak ada ustazah aku nonton katanya. Agak lain pun. Eh, siap Mbak Saumiati, Mbak Yuni. Jangan gitulah cuy. Gimana ceritanya kamu itu? Aku mau marahin siapa yang marahin netizen? Gak mungkin ku marahin komputer kok. Kalau nggak ada aku kok kamu nonton. Nggak lain pun. Oke, kita mulai ya guys. Iya. Oke, ustazah waktu sholat batuk sampai pipis. Oke, pulang sholat lagi boleh, boleh. Siap Mbak Dorli. Aku mulai boleh? Iya, siap Mbak Ella. Iya Mbak Feve ya, Mbak Karniti ya. Aku mulai boleh ya? Nggak ada ustazah nggak ngaji. Woi, jangan gitulah. Siap Mbak Yeyen ya. Wah, ini tekanan bagi aku ini. Ya kira TikTok nekan aku, netizen pun nekan aku tengok. Ya, siap ya. Oke, tadi ada yang tanya, catat ya lagi ya pertanyaannya aku mulai ya. Kalau meninggal dalam keadaan haid nggak apa-apa. Aku sering banget memandikan jenazah yang haid. Nah itu ada beberapa yang darahnya memang masih ngalir, ada yang beberapa yang udah berhenti. Nah nanti biasanya kalau seandainya darahnya tetap keluar itu nggak masalah. Biasanya kami sumbat pakai kapas sebelum dikafani. Jadi tidak ada problem mau meninggal saat haid, asal jangan meninggal saat maksiat itu aja deh. Iya, iya harus lurus ya Mbak Noni ya. Oke, Ustazah kalau saya pipis, siap Mbak Amsila. Ustazah kalau saya pipis, apa tadi ya? Kalau saya batuk terus pipis, pulang, boleh wudhu lagi tapi cebok, celananya nggak usah dipakai lagi dan sholat lagi, nggak jadi masalah ya. Ini aku mulai ya, nggak apa-apa ya guys ya Mbak Yeyen ya. Kalau sholat subuhnya kesiangan kalau sholat subuhnya kesiangan sampai jam 6 itu tetap sholat subuh. Cuma persoalannya qobliyah subuh atau enggak, kan gitu ya. Nah, qobliyah subuh selagi masih ada waktu subuh, kalau udah nggak ada waktu subuh jangan. Di tempatku jam 6 masih adalah waktu subuh karena azan tuh lama di tempatku ya. Oke, sama-sama ya. Dosa nggak buang kucing, nggak ada istilah buang kucing. Yang ada itu istilah adalah meletakkan kucing pada tempatnya. Siap Mbak Nelly? Iya Mbak Bes ya, kita letakkan pada tempatnya. Kalau saranku letakkan kucing di rumah makan ya, di rumah makan yang lepas kayak gitu, kayak pecel lele, jangan letakkan di pasar karena di pasar itu banyak makanan yang tidak pantas dimakan oleh kucing ya. Ya gitu ya. Bingung ya, aduh nggak ada Ustazah live aku nonton katanya, tuh terbayang-bayang aku. Ustazah kalau utang orang sudah diikhlaskan, apa orang tersebut masih ditagih di akhirat? Tentu tidak. Ya kalau udah diikhlaskan dia tidak akan ditagih di akhirat ya. Ustazah, apakah ujian atau hukuman jika kita rajin beribadah tapi kok ringan berbuat dosa? Oh enggak, itu pilihan hidup kita. Melakukan dosa itu bukan ujian, melakukan dosa itu adalah pilihan. Nah, jadi kalau ada yang bilang ustazah saya diuji, apa diuji? Saya itu banyak hutang, itu bukan ujian, itu pilihan. Jadi dosa itu berada pada takdir mu'allaq ya. Jadi takdir yang dia bisa diubah. Kita yang memilih apakah kita layak atau pantas untuk melakukan yang namanya dosa atau tidak. Jadi dosa itu bukan musibah, dosa bukan ujian, tapi dia pilihan ya guys. Hati-hati ya. Ustazah, kalau imam tahlil habis doa selesai itu bilang bisiril fatihah itu bacaannya keras atau samar? Kalau bisiril fatihah itu bacaannya adalah diem ya, kayak gitu ya. Oke, tapi kalau bijahar fatihah baru dikuatkan ya. Oke Mbak Arjuna, Ustazah apa saja yang pakai sholat qobliyah dan ba'diyah? Boleh. Teman-teman, 2 hari aku nggak live, lupa nggak ilmunya nih cuy? Nah coba ya, sholat qobliyah dan ba'diyah sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Aku jangan-jangan lupa juga guys, enggak ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, tidak lupa ya, siap ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya Mbak Najwa ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi jerawat Zah, iya itulah.
ya hidup lagi jerawatnya. Kayak teman-temanku tengok. Galau nggak ada ustazah, siap Mbak Aulia. Galau nggak apa-apa, asal jangan nonton ya, nggak ada aku nongkrong-nongkrong. Kayak gitu ya. Jadi itu dia, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya ada ya. Yang tetapi dia bukan sunnah muakkad, dia sunnah biasa ya. Nisfu Sya'ban masih masih jauh, nanti aku ingatkan, tenang aja ya. Jadi seperti itu ya guys. Ustazah, oke, kalau mengikhlaskan hutang orang, apa hukumnya? Berdosa apa berpahala? Mengikhlaskan hutang orang itu pahalanya besar. Alladzina yuqridunallaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu adha'afan katsira falahu ajrun azim. Bahwa ketika kita meringankan hutang orang atas nama Allah, artinya betul-betul karena Allah meringankan beban hutang orang, ajrun azim, pahalanya cukup besar. Bahkan riwayat mengatakan lebih besar daripada pahala sedekah. Karena kalau sedekah dengan keikhlasan, kalau hutang dalam kondisi tertekan karena nggak dibayar, terus kita ikhlaskan, itu beda dong ya. Oke, Ustazah terlambat sholat zuhur atau isya di rokaat ketiga, menggantinya duduk antara 2 sujud 1 kali atau 1 kali. Oke, jadi gini, kalau kita terlambat sholat berjemaah, itu duduknya itu tahiyat awal. Iya kan, sebentar dulu pertanyaannya apa tadi ya, bentar ya aku ulang ya. Beliau ini terlambat sholat zuhur di rokaat ketiga. Oke, jadi gini kan, kita pura-pura ya. Aku jelaskan detail sambil teman-teman boleh tulis nanti aku jawab lagi ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Misalnya kan ini imam nih, dia ruku, i'tidal, sujud, Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah imam menuju rakaat kedua. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah imam rakaat kedua. Nah terus dia naik lagi nih, Allahu Akbar, kita baru masuk nih. Nah, kita masuk nih rakaat ketiga. Ikut aja imam dulu. Hai ikut imam, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut imam. Jadi intinya adalah kita melanjutkan 2 rakaat lagi, tetapi tahiyatnya nanti jadi 3 kali. Nah, tahiyatnya jadi 3 kali. Tahiyat awalnya jadi 2 kali, tahiyat akhirnya jadi 1 kali. Intinya semuanya tahiyat awal, tahiyat akhir cuman boleh 1 kali, itu ya. Kalau kita terlambat sholat maghrib juga jadi tahiyatnya 3 kali, 2 kali tahiyat awal, 1 kali tahiyat akhir ya. Malam Isra Mi'raj amalan terbaik nggak ada secara khusus ya. Ustazah, anak sudah 3 tahun tidak ikut puasa karena hamil terus menyusui. Nah, boleh dia bayar fidyah. Bayar fidyahnya memberi makan sebanyak 1,4 kilogram beras kepada fakir dan miskin untuk mengganti 1 hari puasa. Ya kan? Nah, 1 hari puasa. 1,4 kilo kali berapa yang dia tidak berpuasa kasih ke fakir miskin. Aku pusing Ustazah, aku pusing scroll TikTok gabut mencari sesuatu yang tak pasti gabut kali. Akun kita masih siaga 1 ya teman-teman, doain sembuh. Nah aku ngelihat DM-ku runtuh banget, banyak sekali yang DM, ya udah aku memutuskan untuk tetap live dengan pelan-pelan menghabiskan durasi kita ya. Ustazah, bolehkah kita memakai duit organisasi? Nggak boleh. Ya, atau kita pinjam duit arisan dulu, kita pinjam duit organisasi, atau kita pinjam dulu duit masjid. Walaupun pasti kita ganti itu nggak boleh, karena itu akadnya akad pinjam berjamaah. Kalaupun kita mau pinjam, kita harus izin kepada banyak orang. Karena kan yang namanya pinjam itu guys, ada orang yang minjam, ada orang yang meminjamkan. Jadi orang yang meminjamkannya harus tahu guys. Ya, nah kemudian ada barang yang dipinjam, hilang akadnya tidak sah dia. Tidak boleh dia dilakukan gitu kan. Sama dengan ceramah aku yang sering aku bilang ya, kalau pergi ke masjid pengen ngambil wudhu pakai sendal kita, jangan pakai sendal orang. Ya, ibu ngomong sendiri, bu pinjam ya sendalnya. Iya, orangnya entah di mana-mana. Yang minjam kita, barang yang dipinjam ada sendalnya. Orang yang meminjamkan entah di mana, dosa. Ya, jadi pakai sendal sendiri cuy. Enggak lain pun ya kan tinggal ngambil sendal doang. Oke. Ustazah, apakah kasur tempat orang meninggal tidak boleh disimpan lagi? Boleh, nggak ada masalah. Nggak bakal hidup dia, tenang aja mbak. Nanti kalau hidup dia mbak WhatsApp aku aja ya. Ustazah, oke ya.
Oke, gelembung. Oh iya, Mbak Pratiwi boleh DM tokonya nanti pasti diganti baru, tenang aja ya. Oke, Ustazah, saya punya adik ipar tapi dia sama saya panggil nama saja. Itu gimana? Rasanya nggak pantas ya? Ya tinggal bilang, panggil kakak napa? Udah khatibun nas biqadri ukulihim ya, sampaikan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Bolehkah sholat witir dilakukan setelah sholat isya, tapi malam bangun sholat lagi? Boleh, tapi jangan witir lagi. Ya, sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian witir. Isya, ba'diyah isya, lalu kemudian witir. Tengah malam mau tahajud boleh, ya, tapi jangan witir lagi ya. Ustazah, oleng 3 hari kapal tanpa ustazah. Masya Allah, udah kayak, ya, ya oke. Oke, Ustazah, oke, zikir, 10 ke 3 bulan Rajab apa? Zikirnya panjang. Saran aku teman-teman pergi ke zikir sujud syukur aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Oke. Oke, siapa Mbak Arya? Terima kasih ya. Gimana DM oke, oke. Ya DM aku aja Mbak Pratiwi coba tanya ke anaknya ya. Ustazah, oke, oke, betul betul Mbak Iva. Kalau imam sholat witir 2 rakaat salam, tapi jemaah imam salam, jemaah lanjut berdiri. Nggak boleh. Witir itu kalau imam 2 rakaat salam, ya berhenti juga kita. Nanti imam nyambung satu, ya baru kita ikut imam lagi, oke, gitu. 3 hari jumpa live Ustazah nggak dicari-cari, iya benar ya. Akun kita lagi ada pelanggaran, siaga satu. Aku dan tim kemarin memutuskan untuk tidak live, tapi ya mempertimbangkan lagi ya kita live lagi dengan secukup durasi dan hati-hati untuk TikTok Shop-nya ya. Oke, Ustazah kalau vidya diganti pakai uang boleh nggak? Boleh nggak masalah, tapi lebih bagus pakai beras karena dalam Al-Quran dikatakan fafidyatun to'am ya, dengan fidyah dengan to'am. To'am itu makanan. Nah, fafidyatun to'amu miskin. Tapi Imam Hanafi belakangan menyatakan boleh pakai uang ya, tapi sudah belakangan ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya Mbak Yunani ya. Oke. Ya mungkin kan udah konsisten live 3 tahunan ya, 2 tahun lah ya. Nah jadi teman-teman pada kehilangan ya. Semoga yang penting panjang umur kita bisa ketemu lagi ya. Ustazah, oke, boleh nggak witir kadang satu kadang tiga? Nggak apa-apa Mbak, hari ini witir, besok satu, besok tiga, itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, benarkah posisi tidur kita jangan menghadap kiblat? Jangan posisi tidur itu badannya yang ke kiblat, Mbak. Misalnya Mbak, teman-teman tuh layar itu kiblat aku. Nah, maka aku tidurnya tangan kananku yang ke bawah, tangan kiriku ke atas. Nah, kemudian dadaku ke kiblat. Jadi kayak gitu tidur ngadap kiblat itu, bukan kakinya yang ke kiblat tapi badan nih, wajahnya ini ke kiblat ya. Ustazah, kami butuh Ustazah, jangan tinggalkan kami. Siap, siap, siap. Oke ya, betul-betul. Tim aku sampai bilang, udah udah runtuh DM Ustazah, gimana ini solusinya?" kata dia. Oke, pada nyariin live ya guys. Oke, gitu ya. Siap siap Mbak Juhairia. Bolehkah sedekah subuh itu dibagi rata? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke. Bolehkah sholat jamaah qashar terakhir dan takdim di rumah? Di rumah jangan. Jadi jamaklah ketika keluar rumah dan jamaklah di luar sebelum masuk rumah ya. Ustazah, oke siap Mbak Sagitarius ya. Oke, niat sholat jenazah, sengaja aku sholat jenazah 4 takbir. Fardu kifayah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat jenazah 4 takbir, fardu atasku karena Allah. Siap Mbak Vina. Oke ya. Ustazah, kalau makmum salam nunggu imam selesai, salam kedua, apakah bareng? Nah, jadi nggak usah nunggu selesai, cuman beriringan aja. Contoh misalnya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Beriringan aja. Nanti ke kiri, ke kanan dia, ke kiri dia. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah gitu. Kalau satu masjid ada 2 imam, nggak boleh. Nggak boleh. Satu aktivitas nggak boleh 2 imam. Contoh, teman-teman lagi dalam perjalanan. Orang sedang sholat berjamaah. Lalu teman-teman punya grup. Grupnya nih bilang, kita jamaah aja yuk di belakang. Sementara orang sedang sholat berjamaah. Tidak boleh ini. Ini tidak boleh.
Kalau mau selesaikan dulu imam yang ini, baru kemudian teman-teman sholat. Tidak boleh ada 2 sholat berjemaah dalam satu waktu. Walaupun sedang beda rokaat. Yang ini lagi rokaat ketiga, yang ini baru mulai rokaat pertama. Tidak boleh. Jadi kalau mau selesaikan dulu imamnya, baru kita sholat berjemaah. Ya, banyak yang seperti itu dan itu salah, fatal ya. Ustazah, aku berhijab, tapi suamiku suruh aku pakai semir karena udah putih di depan. Semir kan udah putih, katanya biar nggak kayak nenek-nenek, nggak boleh. Dia bilang sama suaminya, nggak boleh. Kalau boleh aku pakai bang, kayak gitu. Nggak boleh karena uban itu akan menjadi cahaya di hari akhirat dan kalau seandainya pakai warna hitam itu dosanya besar. Ya, Mbak kalau pakai henna Mekah pun itu tidak estetik, Mbak. Henna Mekah itu, Mbak, yang merah itu dia cuma bisa memerahkan rambut putih, malah makin jelek nanti. Saranku ya tetaplah seperti itu, terimalah aku apa adanya cuy, gitu ya guys. Nggak boleh ya. Ustazah, oke. Siap Mbak Rofiatun, ngikutin Ustazah tambah ilmu. Kalau nggak nambah ilmu, aku tidur aja lah guys. Nambah nggak ilmunya ikutin aku, kalau nggak nambah ya aku mending tidur guys. Tidur aja kita yang bom. Kalau nggak nambah-nambah juga ilmu si kawan ini bom, udah pagi tiang malam kucuap-cuap, udah 70.000 kata pun sehari. Setiap tanya jawab aku jawab 150 sampai 170 pertanyaan tanpa teman-teman sadari. Kalau nggak nambah juga aku tidur aja lah. Oke, oke. Ustazah, iya canda ya guys, siap. Ya, selamat tidur bom. Ustazah, oke. Lupa ntar hafalanku Zah. Tak ada yang nunjukin jalan hilang arahku. Entar imanku nurun. Ada-ada aja ya. Sehat ya guys. Ustazah, oke. Oke gitu. Siap Mbak Iwis ya. Kalau ada hujan disertai angin kencang, apa doanya biar nggak panik? Bisa yang paling pendek, doa hujan itu ada tapi panjang lah. Nggak yakin aku teman-teman hafal itu. Jadi kalau mau doa ini aja. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Kayak anak ayam kehilangan induk. Kayak anak ayam kehilangan induk. Dan aku pun percaya, berarti teman-teman ayam. Tapi aku nggak mau jadi induknya cuy. Nah ceritanya kawan. Oke, jadi gitu ya guys. Coba catat doanya dulu ya, canda ya guys. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Oke, katanya semir rambut boleh tapi jangan warna hitam. Betul, tetapi yang boleh itu adalah semir rambut yang dia masuk ke batang rambut kayak inai Makkah, Mbak. Paham ya? Jadi kalau dia kayak bigen Mbak beli di minimarket Mbak ke salon itu dia menutupi batang rambut Mbak. Dia nggak masuk zatnya itu ke dalam rambut. Tapi kalau dia masuk zatnya ke dalam rambut kayak henna yang ada di Mekah itu boleh Mbak. Jadi nggak boleh sembarangan juga meskipun boleh warna lain tapi zatnya diperhatikan Mbak. Kayak gitu maksudnya. Henna boleh nggak ada masalah. Oke, qobliyah subuh apakah sama dengan sholat fajar? Qobliyah subuh apakah sama dengan sholat fajar? Qobliyah subuh apakah sama dengan sholat fajar? Sama Mbak. Jadi rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha ya. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya nama lain dari sholat fajar adalah qobliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Ustazah, oke oke gitu ya. Di Batam bisa jabat tangan dengan Ustazah, siap ya. Oke, aman ya. Ustazah, saya udah usia 50, sedangkan saya nggak haid 3 tahun. Tiba-tiba kemarin haid tapi sedikit flek. Itu harus tetap sholat, sudah nggak haid 3 tahun, tiba-tiba kemarin haid tapi sedikit flek, itu tetap harus sholat. Sholat jika haidnya itu lebih dari 24 jam, tapi kalau kurang dari 24 jam masih aman ya. Kurang dari 24 jam, kalau lebih dari 24 jam itu haid ya. Ustazah habis junub langsung makan, itu gimana hukumnya? Baik, makan dalam keadaan junub itu makruh. Jadi dia tidak sampai berdosa tetapi makruh saja ya. Ustazah, apa beda sholat sunnah awabin sama sholat sunat taubat? Sholat sunat awabin sama sholat beda dong. Sholat sunat awabin itu adalah kalau sholat sunat awabin
itu dia dikerjakan dari maghrib menjelang isya, nama lainnya sholat ghaflah. Sementara sholat sunat taubat itu bisa dilakukan kapanpun ya, siang dan malam ya, teman-teman ya. Oke, benarkah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah di antara bacaan sholat? Maksudnya gimana? Saya pernah sekali, tapi setelah itu nggak pernah semil lagi, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu ya. Ustazah, saya banyak dapat ilmu dari ustazah. Sama-sama, terima kasih ya. Oke ya guys. Nah, ustazah, oke sebentar ya. Bagaimana cara sebentar ya? Ustazah, ada sampo penghitam rambut nggak ada? Nggak boleh guys. Sampo menghitamkan rambut itu nggak boleh. Cabut uban boleh nggak? Kalau cabut uban itu dia kondisinya adalah kalau cabut uban itu dia hanya hanya bisa kalau gatel. Status hukumnya makruh, tidak sampai dosa ya. Oke, ustazah, oke sebentar ya. Eee Eee, boleh nggak dikerjakan sholat sunnah duduk di kursi sebab lutut? Boleh. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shallu qa'iman", sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk, fa illam tastati' fa 'ala jamb. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, anak saya suka dikasih uang sama neneknya, tapi jarang saya kasihkan. Saya dosa nggak? Ya dosa dong Mbak, itu kan amanah. Jadi kalau ada titipan Mbak memang harus memberikan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kapan waktu sholat isyrok? Isyrok itu sekitar 1,5 jam dari azan subuh. Isyrok itu sekitar 1,5 jam dari azan subuh ya teman-teman ya. 1,5 jam dari azan subuh ya. Jadi sebentar ya guys, sebentar ya, sebentar ya guys, sebentar ya. Oke guys, maaf ya, tadi aku ngangkat telepon sebentar. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Kenapa puasa Daud sering gagal padahal udah niat? Ya wajar Mbak, jangankan puasa Daud, puasa yang lainnya juga sama ya. Jangankan puasa Daud, puasa yang lainnya juga sama ya teman-teman ya. Juga sama aja, wajar aja itu kok. Sama dengan kita sedekah subuh. Sedekah subuh kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita enggak. Itu wajar kok Mbak. Pada ibadah sunnah jangan terlalu takut. Yang takut itu kalau meninggalkan yang wajib ya kan. Ustazah, oke, saya nitip uang sama saudara. Uang itu diutang sama saudara lainnya dan dipakai juga boleh? Enggak boleh atas izin yang punya ya. Ustazah, oke sebentar ya. Bagaimana cara sholat awabin dari maghrib menjelang isya? Ya, bisa 2, bisa 4, bisa 6 rakaat kayak sholat subuh aja. Ya, ayatnya bebas aja, tapi kalau teman-teman mau, ya bisa Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Ustazah, apa boleh sholat sunat isyrok di rumah selain di masjid? Bisa, tapi nggak dapat pahala haji umroh. Kalau dia mau dapat pahala haji umroh, harus subuhnya di masjid, lalu iktikaf, jangan pulang dari masjid sampai syuruk. Iktikaf itu dia boleh zikir, berdoa, mengingat kekurangan diri, dan seterusnya. Oke, gitu ya. 27 Rojab aku surga informasi ya. Saya takut diungkit suami apabila saya ajak umroh dianya mau tapi kadang nggak punya uang dia marah. Nggak apa-apa Mbak. Kalau kalau seandainya mau ngajak dia umroh ajak aja. Kan uang bukan kewajiban Mbak. Ada-ada aja ya. Ustazah sedekah subuh buat bayar anak sekolah bisa. Sedekah subuh itu teman-teman yang hadir nih berapa orang nggak nampak aku nih aku mata aku agak-agak kayak gitu kan geng. Ya sedekah subuh itu aku kalau pengen sampaikan teman-teman lakukanlah sedekah subuh itu guys. Ya lakukan sedekah subuh itu karena itu luar biasa walaupun cuma 500 perak satu hari. Ya walaupun cuma 500 perak satu hari atau 2.000 2.000 2.000 kan ini kita
ambil dari sedekah subuh itu bukan nominalnya ya. Yang kita ambil dari sedekah subuh itu adalah kebiasaannya ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Kalau bacaan diulang-ulang, sholat wudhu, taubat, hajud, hajat, baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, Mbak. Kalau untuk sholat, Mbak, itu aja ayatnya nggak apa-apa, Mbak. Mbak mau sholat fardu, Mbak mau sholat sunnah, secara hukum kalau ayatnya itu aja nggak apa-apa, Mbak. Tapi kalau Mbak mau ganti-ganti, kayak teman-teman kita ini, ayatnya diganti-gantinya, Mbak. Ya kan, kadang-kadang mereka nih baca ayat kursi, kan itu ada ayat Al-Quran. Kadang-kadang mereka ini Mbak baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 2, ya kan. Kadang-kadang mereka ganti Mbak dengan Ad-Duha walaupun 5 ayat gitu. Jadi mereka ini ganti-ganti Mbak. Jadi kalau bisa ya Mbak ganti-ganti juga kayak teman-teman kita ini Mbak. Ya jadi teman-teman kita nih Mbak yang ketawa-ketawa ini dia kadang-kadang baca Al-Ikhlas, kadang-kadang dia baca ayat kursi kok Mbak. Kadang-kadang dia ganti Mbak ke Rabbana Atina. Pinter mereka ini Mbak. Kadang-kadang mereka ganti ke Ad-Duha, ya mereka ganti ke Al-A'la gitu Mbak. Jadi gitu ya Mbak. Tapi bohong ya Mbak. Mereka juga cool-cool juga kok Mbak. Iya tapi bohong Mbak. Mereka juga sama Mbak sama Mbak. Cool-cool. Boleh ya Mbak. Jadi nggak usah khawatir Mbak. Ustazah, ongkos haji sudah lunas tapi masih punya cicilan bank. Apakah saat pergi harus lunas? Sebenarnya tidak. Kalau haji berangkat, setelah itu segera lunaskan ya. Gitu ya, Mbak. Oke, ada madu nggak Zah? Yang mau madu masih bisa, tetapi cuman 1 kali trip. Jadi buruan aja, kita nggak bisa berulang-ulang karena akun kita lagi siaga banget ya. Oke, Ustazah, Ustazah, mau tanya, aku batuk sampai pipis, terus aku sholat tiba-tiba pas lagi batuk, terus pipis. Apa sholat saya sah? Tidak ya, tidak. Jadi kalau teman-teman kalau lagi batuk ya, kalau teman-teman batuk, kemudian teman-teman pipis kayak gitu kan, maka kalau teman-teman lagi apa namanya, lagi batuk pipis harus cebok dan berwudu lagi ya. Ustazah, iya setelah ini ya Mbak Andara ya, oke batal sholatnya, tapi ngambil wudhunya harus cebok, celana tadi nggak usah dipakai lagi ya guys. Ya, Ustazah, apakah sekarang masih di bulan Rajab? Benar sekali ya, boleh Mbak Aisyah, tunggu ya. Apakah ada puasa khusus hari Syak? Nggak boleh, hari Syak itu haram berpuasa sehari menjelang Ramadan ya. Ustazah, oke setelah sholat sunnah apa boleh zikirnya kayak sholat fardu? Setelah sholat sunnah, apakah zikirnya boleh kayak sholat fardu? Zikir bebas aja, aman aja. Kalau sholat awabin, apa sah setelah ba'diyah kita maghrib dulu? Apakah setelah maghrib kita ba'diyah dulu? Benar, ba'diyah maghrib itu hukumnya sunnah muakkad. Ya, jadi sayang kalau nggak dikerjakan. Masih ingat ulang-ulang-ulang? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah itu adalah hukumnya sunnah muakkad ya. Oke, apa ya? Ustazah, habis sholat Jumat apakah saya mau sholat qobliyah zuhur? Habis sholat Jumat, kalau orang sholat Jumat di masjid, kita sholat zuhur di rumah, kita boleh aja qobliyah zuhur dulu, baru kemudian sholat zuhur ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, seorang penulis cerita fiksi, apakah cerita fiksi itu haram? Tidak. Yang penting ada note di bukunya, cerita ini fiktif. Nah, jangan berbohong dibilang diambil dari kisah nyata. Selagi kita terus terang bilang ini kisah fiktif nggak apa-apa, itu bagian dari seni dari ilmu pengetahuan ya. Ustazah, bleaching gigi boleh nggak? Hanya boleh bleaching masih bisa, veneer syubhat. Yang penting giginya itu boleh diputihkan ke standar awal, tidak boleh sangat putih dari standar awal ya. Kalau veneer setauku itu syubhat ya guys. Kalau bleaching itu masih boleh karena dia mengembalikan ke standar gigi normal. Ustazah, aku sholat sunnahnya sebelum zuhur cuma 2 rakaat, boleh nggak? Boleh banget kok Mbak, udah mantap itu Mbak. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya.
Oke, siap Mbak Wiwin, pesan madu sama buku saku, siap ya. Oke, nanti yang mau madunya, aku nggak lama-lama karena kita lagi siaga akunnya untuk produk madu. Aku satu trip aja cepet beli tam 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 tam, aku cabut keranjangnya. Baru kita ke celengan sedekah subuh dan ke parfum serta yang lainnya. Cocok ya? Karena duh DM aku runtuh karena pengen beli madu nggak bisa beli sendiri teman-teman gimana ceritanya? Oke, di showcase ada. Ya udah, yuk lanjut ya. Ustazah, oke, jadi Syakban nggak boleh puasa Senin dan Kamis, boleh, nggak jadi masalah. Jadi gini, perhatikan perhatikan, sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Jadi gini guys, nanti bulan depan kan bulan Syakban. Pertengahan bulan Syakban itu tanggal 15 Syakban. Bagi teman-teman yang udah biasa berpuasa sebelumnya, teman-teman boleh lanjutkan puasa sunnahnya menjelang sehari menjelang Ramadan. Tapi teman-teman yang tidak terbiasa puasa sunnah, maka teman-teman harus berhenti, harus tidak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban. Nanti aku ingatkan lagi ya. Oke, ditunggu ya Mbak Ajeng ya. Ustazah, apakah sedekah subuh boleh ke orang tua kita? Boleh, sedekah subuh itu boleh ke orang tua, boleh ke anak, boleh ke boleh kemanapun itu boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau sudah sholat witir, apakah sudah nggak boleh sholat sunat tahajud? Boleh cuy, boleh, boleh, boleh. Witir bukan sholat penutup ya guys. Habis isya, teman-teman ba'diyah isya. Lalu kemudian teman-teman witir. Tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi. Oke, siap Mbak Yestri. Baju yang tidak terpakai dijadikan keset makruh menyebabkan kefakiran ya. Maka teman-teman usahakan buang saja, diambil orang nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau flek coklat nggak masalah ziarah walaupun ada yang mempertentangkan tapi itu dibolehkan ya. Ustazah, saya udah belajar puasa sunnah agak lama, nggak apa-apa. Belajar hafal sujud sawi agak lama, nggak apa-apa. Puasa sunnah agak lama, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, lagi puasa Daud, apa bisa puasa di bulan Syakban? Masih bisa ya teman-teman ya, masih bisa ya, oke gitu ya. Masih bisa ya. Ustazah, witir itu minimal berapa rokaat? Satu rokaat cukup Mbak ya. Satu rokaat cukup kok ya. Baju kalau buat selimut kucing nggak apa-apa. Yang penting jangan buat keset. Tapi buat keset itu tidak sampai berdosa sih. Dia cuman makruh. Makruh itu boleh guys. Tapi Allah nggak suka kayak gitu loh maksudnya ya. Ustazah, saya puasanya jarang-jarang. Apa masih bisa puasa setelah bulan Sya'ban bisa puasa. Setelah nisfu Sya'ban udah nggak bisa. Paham ya? Gitu ya. Sedekah subuh dikumpulkan, disedekahkan setiap minggu memang begitu Mbak. Jadi kumpulkan sedekah subuhnya di celengan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Iya Mbak Nursiah, 2.000, 2.000, 2.000. Baru nanti diserahkan sekali sebulan, sekali seminggu bebas saja. Kasih makan kucing kayak, kasih makan anak kayak, terakhir makan kawan kayak, apapun lah kayak gitu ya. Oke gitu ya. Oke. Ustazah sholat sambil duduk tahiyat akhirnya kepalanya menggeleng, nggak perlu ya teman-teman ya, nggak perlu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, mmm, tadi ya. Oke, Ustazah, oke aku suka buang-buang nasi karena basi, apakah saya berdosa? Nah lain kali teman-teman atur ya, lain kali teman-teman atur untuk kemudian tidak terbuang nasinya. Ya karena itu mubazir, kalau sering dilakukan nanti jadi karakter ya, kalau sering dilakukan nanti jadi karakter ya. Oke, Ustazah, saya nggak terima suami nikah lagi. Suami tidak ingin ceraikan perempuannya. Mbak pilihan, Mbak boleh berpisah atau sebentar ya teman-teman sebentar. Oke ya, Ustazah kalau duduk nggak bisa sujud nggak ada masalah. Yang penting kalau orang sholat duduk tuh kayak gini guys. Allahu Akbar, ini kan berdiri. Ruku, Allahu Akbar gini guys.
Nah, sami Allahu liman hamidah begini, sujudnya harus lebih rendah pada rukunya ya. Sujudnya harus lebih rendah. Allahu Akbar kayak gini. Oke. Saya enggak oke, Ustazah, oke, gimana cara nyikapi anak yang lagi marah? Diem, 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 diem sambil doakan Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Anak-anak jangan marah sama orang tua. Aku sampai lihat fakta anak yang minta maaf sama orang tua yang minta maaf sama anak. Kalau bisa itu jangan terjadi ya, guys. Ustazah, sedekah subuh untuk bantu bangun masjid. Boleh, Mbak. Sedekah subuh itu bebas untuk apa aja, Mbak ya. Sedekah subuh itu bebas untuk apa saja ya, Mbak ya. Oke. Oke ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Setelah nisfu Sya'ban apa boleh puasa Daud? Boleh ya. Setelah nisfu Sya'ban mau puasa Daud itu boleh aja. Nggak jadi problem ya, guys. Nah, nggak jadi problem. Nah, jadi kalau udah terbiasa puasa sebelumnya ya, tapi kalau teman-teman tidak terbiasa puasa sebelumnya, tidak ada lagi puasa setelah nisfu Sya'ban. Paham kira-kira? Paham kira-kira ya teman-teman ya. Jadi kan nisfu Sya'ban masih lama guys, nanti aku jelasin lah kalau udah deket-deket hari, nanti lupa lagi ya. Jadi kalau teman-teman setelah nisfu Sya'ban, kalau teman-teman tidak terbiasa puasa setelah nisfu Sya'ban jangan berpuasa lagi. Tapi kalau teman-teman itu berpuasa, tapi kalau teman-teman itu udah terbiasa berpuasa setelah nisfu Sya'ban, udah boleh teman-teman berpuasa ya. Ustazah, madu belum dibuka tapi menggelembung. Menggelembung itu memang tanda madu asli, Mbak. Madu asli itu menggelembung dia karena kalau dipanen di cuaca yang sangat panas. Nanti dia agak meletus sedikit pas Mbak buka, itu wajar, itu gas dari perut lebahnya karena madunya tidak dimasak. Jadi benar-benar asli ya. Ustazah, laki-laki chef nggak ada masalah. Laki-laki chef nggak ada masalah. Gimana menyikapi suami? Gimana menyikapi suami sudah menikah lagi? Apa harus saya lakukan? Kalau Mbak kira-kira ridho, oke. Kalau Mbak kira-kira ridho, itu tidak ada masalah ya. Tapi kalau Mbak nggak ridho, berpisah itu adalah pilihan ya. Oke, Ustazah kayak saya demi anak, nanti anak saya gimana? Anak itu akan terpisah kok dengan kita pada akhirnya ya. Nah atau Mbak mau bertenang dulu juga nggak masalah ya. Nah jadi memang laki-laki ini kan dia sering bilang nih, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah itu nauzubillah, akan banyak kebohongan yang ada di sana ya guys. Ustazah kalau habis akikah rambutnya kan gundul, botak terus rambutnya dibuang atau gimana? Boleh dibuang, boleh dikubur nggak masalah ya. Ustazah, oke, anak saya belum akikah, kalau pas kurban, sah tidak? Akikah dan kurban itu 2 hal yang berbeda ya. Akikah itu adalah tugas orang tua ya. Oke, akikah itu adalah tugas orang tua, sementara kurban itu tugas kita. Itu 2 bab yang berbeda. Oh, saya belum akikah, tapi saya mau kurban, itu gimana? Hukumnya adalah boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau sholat sambil duduk, duduknya harus, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Saya mau duduk, oke, kalau sholat sambil duduk, apa duduknya harus kayak tahiyat akhir apa selonjoran? Mbak dengerin aku, yang sholatnya sambil duduk, ya misalnya sholatnya sambil duduk itu boleh selonjoran, boleh kaki di bawah, boleh bersila, boleh ditekuk, boleh kayak duduk antara 2 sujud. Kaki tidak jadi problem. Tergantung teman-teman sakitnya tuh kayak gimana, kayak gitu kan. Tergantung teman-teman sakitnya itu kayak gimana, ya kan? Nah, jadi nggak ada problem. Yang penting adalah ruku, sujudnya lebih landai ya. Ustazah saya mau madu tolong. Nah, aku udah 3 hari nggak spill madu. Jadi cara spill madu kita pagi ini berbeda ya guys. Nah aku cuma spill 1 kali saja. Teman-teman langsung CO, yang ketinggalan kita nggak spill madu lagi, kita akan pindah ke lain, ke celengan atau ke parfum yang selama ini juga udah banyak ditanyakan. Kira-kira cocok? Cocok ya, jadi kita nggak ngulang-ngulang soal madu, dengerin, gunanya, lalu teman-teman langsung CO. Kalau mau beli 2 boleh ditahan dulu. Keranjang nggak aku cabut, tetapi, teman-teman boleh nanya kalau untuk apanya, oke? Keranjang nggak aku cabut. Ustazah, kalau puasa boleh kumur-kumur nggak? Kalau puasa kumur-kumur tidak jadi problem, hanya saja benar-benar tidak ketelan ya, sebagian mengatakan makruh untuk kehati-hatian ya. Ikhtiar keputihan, mah pakai akasia
iya sekarang membaik tuh, Masya Allah ya. Tuh testimoni boleh dibaca sendiri ya teman-teman ya. Ustazah, oke, orang tua pilih kasih, orang tua pilih kasih jika memilih menjauh boleh nggak? Nggak usah. Mbak ngapain harus berharap sama orang tua? Tugas kita cuman berbakti tidak mengharap balas ya. Tugas kita cuman berbakti tidak mengharap balas. Yang balas kebaikan kita bukan orang tua kita. Tenang aja Mbak. Orang tua itu tahu kok mana anak yang tulus, mana yang modus. Nggak usah berharap. Kadang-kadang orang tua itu bukan pilih kasih, cuman dia punya cara pandang yang berbeda. Ada orang tua yang sayang dengan anak yang lebih mapan karena bentuk kesyukuran. Ada orang tua sayang dengan anak yang lebih susah karena bentuk rasa kasihan. Jadi nggak usah Mbak pikirkan itu. Oke. Nah, Ustazah keputihan saya banyak madu akasia Mbak. Nah, minum madu kita itu insya Allah membaik ya. Oke, aman ya. Ustazah madu nggak ada kadaluarsa. Mau madu? Perhatikan madu kita itu sudah aku spill 3 tahun. Sudah terceor ratusan kilo setiap hari. Dan udah terceor ratusan ton dalam kurun waktu 3 tahun. Ini. Aku spill madunya, nanti beli 1 kilo, 99.000. Kalau mau beli 2 kilo, harganya aku ambiarin banget. Aku turunin harganya. Karena banyak banget yang nanyain madu, tapi cuman 1 kali trip aja. Aku jelasin cuman 1 kali langsung beli karena nggak bisa berulang-ulang karena akun kita lagi rawan pelanggaran. Setelah itu baru kita lanjut ke produk yang lain. Kira-kira setuju nggak? Setuju ya? Harus fokus ya teman-teman ya. Harus fokus ya. Oke.